Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat wabarakatuh. kita semua. Uh, kita patut mengucap puji syukur karena sore ini kita masih bisa dipertemukan di acara webinar Visi Tibet 8 ini. Semoga acara ini nanti dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar, tidak terkendala dengan internet. Untuk itu, Amin. ya sebelum kita memulai, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Pada sore ini kita dari kelompok Pak Zainal, saya juga Bu Mei akan menyampaikan presentasi ya. Pak Zainal yang bertugas presenter hari ini. Beliau adalah guru dari SMPN Bangsal Mojokerto. Betul ya Pak Sen? SMPN 2 Bangsal Mojokerto. Dan yang bertugas sebagai presenter Bu Mei Santi dari STAI Muhammadiyah Tulungagung, sedangkan saya sendiri sebagai hostnya Bu Martini dari SMKN 1 Sidoarjo. Hari ini Pak Zainal akan menyampaikan materi tentang cara mudah membuka cara masuk ke verifikasi akun user ID. Ya. Itu kurang lebih. Kalau sudah siap, monggo saya serahkan ke Bu Mei selaku moderator untuk memandu acara sore ini. Silakan Bu Mei. Ya, terima kasih Bu Wartini atas waktunya. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita dapat hadir dalam acara webinar pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya untuk pemaparan materi oleh Bapak Zainal, saya sedikit memperkenalkan untuk narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak A. Zainal Abidin, SPD. Beliau adalah guru dari SMPN 2 Bangsal Mojokerto. Hari ini beliau akan membawakan tema cara aktivasi akun belajar.id. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Zainal untuk memaparkan materinya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sore hari ini kita bisa melaksanakan meeting di Google Meet ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ini mungkin layar sudah mulai saya tampilkan pada pertemuan kita pagi ini, sore hari ini. Kita akan melaksanakan presentasi yaitu tentang
cara aktivasi akun belajar.id. Sebentar, ini ada sedikit gangguan. Sebentar, mau tampilkan dulu presentasinya, Mas. Ini dulu presentasinya. Ini ada baik, saya akan jelaskan cara aktivasi akun belajar.id untuk pembelajaran jarak jauh. Yaitu belajar dari mana saja dengan akun belajar.id. Baik, Bapak Ibu. Kita akan membahas cara aktivasi akun belajar.id. Mohon maaf, Pak Ibu, terkendala sinyal masih. Ya, kita akan bahas akun pembelajaran. Akun pembelajaran itu adalah akun elektronik yang memuat nama akun atau user ID dan akses smart akun atau password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan akun pembelajaran? Karena dapat kata utamanya adalah baik untuk siswa, guru, dan untuk ada melalui sekolah masing-masing. Jadi oleh saya ya, bagaimana untuk mengaktifkannya? Maaf Bapak Ibu, sinyal. Ya. Kemudian masih harus memakai akun pembelajaran. Yang pertama, akun pembelajaran itu ada dari Kemendikbud untuk menyampaikan materi dan informasi. Yang dikirimkan ke kita. Yang kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi dari Kemendikbud. Yang ketiga, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, akun pembelajaran yang sudah pakai dan sesuai dengan struktur satu pendidikan masing-masing.
Kemudian mengapa menggunakan akun belajar ID? Nah, untuk guru dan siswa, akun belajar.id itu mudah digunakan. Karena terintegrasi dengan akun yang lain dapat diakses dari berbagai perangkat, baik itu laptop ataupun smartphone. Yang pertama aman, dan yang kedua adalah fitur kolaboratif, dan yang paling penting adalah penyimpanan tanpa batas. Kemudian sudah tahu kita kelebihan dari akun belajar, maka pertanyaannya akun belajar sudah akun premium luar biasa. Pertanyaan, apakah akun yang sudah diberi itu sudah diaktifasi? Nah, kalau belum, ini caranya. Bagaimana cara aktifasi akun belajar tadi? Yang pertama, kita buka gmail.com. Kita buka gmail.com lalu masuk menggunakan akun yang kita dapatkan dari operator Slack, yaitu kalau untuk guru SMP biasanya @guru.smp.belajar.id. Ini yang pertama kita masukkan, ini kebetulan akun saya nih, akun admin 55@guru.smp.belajar.id. Kemudian setelah kita masukkan, kita klik berikutnya. Setelah kita masukkan akun belajar kita di operator Slack, kita klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, kita masukkan sandi yang di operator Slack. Nah, kita masukkan sandinya. Kita masukkan sandinya, sandi yang kita pakai di operator Slack biasa satu paket. Emailnya dan email dan passwordnya. Dan diklik berikutnya. Nah, kita yang pertama, langkah yang kedua, yaitu kita klik tombol akses dan terus welcome to your home. Maka akunnya jelas dan oke, kita akses. Kita klik accept. Kemudian yang ketiga, kita ganti passwordnya. Kita ganti password baru sehingga kita nanti mudah untuk mengingatnya. Jadi silakan dibuat password yang mudah diingat, sulit ditebak oleh orang lain. Klik password, kemudian klik ulang lagi passwordnya, kemudian kita klik password. Kita klik change password. Setelah itu muncul tampilan dari akun belajar kita, yaitu ada tulisan belajar.id. Jadi otomatis ini akun kita sudah berfungsi, sudah aktif. Di pendek sekali, bukan dari 5 menit sudah bisa mengaktifkan. Ya, itu salah satu ciri-cirinya akun belajar.id. Kemudian setelah kita aktifkan, pertanyaannya apa sih kelebihan dari akun belajar.id? Pertama, penyimpan datanya tanpa batas. Si akun premium atau biasa disebut akun GST. Kalau yang personal biasanya kiranya hanya 15 GB, ini tanpa batas. Fiturnya lebih canggih lagi. Kemudian yang ketiga adalah aman dan terintegrasi. Ya, kapasitas penyimpanan kalau untuk akun pribadi @gmail.com biasanya hanya 15 GB. Ini tertulis kan kita digunakan dari 15 GB. Tetapi akun PSE, akun belajar, munculnya sekian digunakan, tidak di sekian GB. Artinya apa? Tanpa batas. 1000 GB pun bisa. Kelebihan dari akun belajar. Kemudian kelebihan yang lagi ada kalau di akun personal biasa tidak ada drive bersama. Kalau di akun GE atau akun belajar.id ada drive bersama, ya, itu share tag.
Kemudian fitur-fiturnya lagi untuk Google Meet seperti kita sekarang ini, kalau untuk GSE ada itu kita merekam rapat. Kalau di akun pribadi ada juga di akun Blad.id untuk angkat tangan atau raise hand. Kemudian kelebihan yang lain lagi di akun pribadi di Google Class-nya tidak muncul link Google Meet. Tapi kalau di akun GSE atau akun Blad.id muncul linknya, jadi otomatis ada link. Setiap kita mau pembelajaran Google Classroom, otomatis ada link yang sudah permanen di Google Classroom. Itu beberapa kelebihannya. Ada Google Meet-nya. Kemudian kapasitas Google Classroom, kalau untuk pribadi 250 siswa, untuk akun Blad.id bisa sampai 1.000 siswa. Nah, ini beberapa kelebihannya. Kemudian pertanyaannya adalah di penyimpanan tanpa batas. Bagaimana kita kalau memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id? Maka yang pertama adalah kita buka drive Google-nya. Google Drive kita diproses, kemudian kita masuk pakai akun pribadi, kemudian kita pilih foldernya, kemudian folder yang akan pindah ke akun belajar.id, maka klik kanan, kemudian tulis simpan ke perangkat kita. Kemudian dari perangkat kita, ya, kita buka lagi ke drive-nya atau ke kita masuk ke akun belajar kita klik tombol baru, kita klik upload, file-file yang sudah kita download dari akun pribadi tadi. Itu beberapa memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar. Ini kenapa harus pakai akun tadi? Sekali permasalahan di pembelajaran jarak jauh kan? Kadang-kadang akun dibuka dalam satu top saja, di WA, di HP saja atau di laptop saja. Dengan menggunakan akun belajar.id ini, maka semua bisa kita atasi dengan satu akun bisa untuk kemudian yang kedua, karena kalau kita simpan di laptop, simpan di HP, kadang-kadang data kita rusak atau hilang. Dengan penyimpanan yang terbatas di akun belajar, pakai data rusak hilang karena terus insya Allah lebih terjaga. Kemudian yang penting lagi, kadang-kadang memori kita habis atau penuh, ini harus mas. Akan hapus kalau penuh, tapi ingin menggunakan akun belajar.id, maka Allah tidak akan bisa penuh karena memorinya tanpa batas. Kembali ke arsip dengan menggunakan GSE. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit tentang cara aktifasi akun belajar. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal yang sudah memaparkan materi pada sore hari ini yang bertema cara aktivasi akun belajar.id. Pemaparannya sangat jelas sekali Bapak. Jadi ternyata akun belajar.id ini sangat membantu permasalahan pembelajaran jarak jauh saat ini nggih. Jadi secara daring mulai dari pandemi awal Maret 2020 sampai saat ini kita masih pembelajarannya secara online. Mungkin kita buka sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu partisipan kami persilahkan untuk menanyakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih kesulitan untuk aktivasi akun belajar.id-nya, silahkan ditanyakan.
Iya, eh, tes. Nggih, Bu Inggit. Jelas. Iya, Pak Zainal, saya boleh bertanya ya, Pak? Boleh, Materinya Bu. sangat bagus sekali ya. Kebetulan saya juga sudah memiliki akun Belajar ID dan saya merasakan manfaatnya yang luar biasa dari akun ini. Yang mau saya tanyakan, apakah yang mendapatkan akun Belajar ID ini hanya guru saja? Apakah siswa juga bisa mendapatkan akun belajar.id ini? Kalau misalnya bisa, bagaimana caranya agar siswa saya juga mendapatkan akun Belajar ID? Karena kalau hanya di akun Belajar ID ini kan tadi yang sudah Bapak jelaskan banyak sekali fitur-fiturnya ya, seperti di Google Classroom itu sudah ada link Google Meet-nya. Cuma yang saya rasakan saat ini adalah karena yang memiliki akun Belajar ID ini baru gurunya saja, jadi masih kurang gitu untuk memanfaatkan fasilitas ini seperti Google Meet juga. Jadi kalau di akun Belajar ID itu kan kalau tidak salah, kalau sama-sama akun Belajar ID jumlah partisipannya bisa lebih dari 100 ya Bapak ya. Tapi kalau karena siswa saya nggak punya akun Belajar ID, jadi untuk Google Meet dengan siswa itu terbatas gitu. Nggak bisa lebih dari 100 orang. Sementara saya mengajar 4 kelas sekaligus di PJJ ini. Kemudian juga harus di-admit satu-satu dan itu merepotkan sekali. Kalau misalnya siswa punya akun Belajar ID itu enak banget ya kayaknya. Nah, bagaimana sih Pak caranya supaya siswa itu mendapatkan akun Belajar ID ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi kan Bapak bilang di Google Drive itu ada fitur drive bersama ya, Pak ya? Nah, itu drive bersama itu maksudnya apa ya, Pak? Saya masih kurang paham dan masih belum menggunakan fitur itu. Ya, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Inggit. Jadi poin pentingnya di sini, Pak Zainal, beliau menanyakan bagaimana caranya siswa bisa mendapatkan akun di belajar.id. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Google Drive bersama, nggih, Bu Inggit, nggih. Iya, itu. Iya, ya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak Zainal. Saya persilahkan, monggo, Pak. Terima kasih Bu Mei. Akun belajar.id ini sebenarnya untuk semua sekolah, semua namanya, semua keluarga besar sekolah masing-masing, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Berpentingnya Bu. Untuk akun belajar.id ini yang berhak memperoleh adalah guru atau tenaga pendidik, siswa, dan tenaga pendidikan ada. Komponen ini punya fasilitas atau sudah dikasih fasilitas untuk menggunakan akun belajar.id. Jadi bukan guru sebenarnya, bukan guru tapi masuk jalan guru, siswa dan tenaga administrasi. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya sama dengan guru. Yang kita minta ke operator sekolah. Operator sekolah nanti di-download dari laman PD lupa saya pendataan dari laman Dapodip, dari Dapodip di-download, langsung diberikan akunnya beserta passwordnya. Jadi yang berhak memperoleh akun belajar.id itu adalah guru, siswa, dan ketiganya dapat akun belajar.id. Informasi yang sudah diberikan itu harus diaktifkan paling lambat bulan Juni. Kalau lewat bulan Juni, maka website itu akan otomatis
hangus atau dihapus. Karena itu secepatnya disarankan untuk diaktifasi. Sama dengan kasus di Bu Ingrid, sekarang ini juga banyak yang belum mendapatkan ID itu karena mungkin ada dari otak atau sebagainya. Sudah coba pertanyakan tapi belum ada reaksi. Jadi, intinya untuk mendapatkan akun ID akun belajar.id adalah minta ke operator apodik di sekolah masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua di Bu Ingrid, yaitu untuk bersama itu adalah draft yang bisa dibuka oleh semua orang. Jadi draftnya itu bisa dibuka oleh semua orang. Artinya kalau ada orang yang mau membuka tanpa harus masuk ke email kita otomatis bisa. Itu biasanya kita berikan kepada siswa untuk mengambil materi dan sebagainya. Jadi kita kasih ada draft itu otomatis semua file yang ada di draft bisa dilihat atau dibuka oleh orang yang mempunyai link tersebut. Jadi tidak seperti ini kita membagikan ke orang lain dari draft kita ke orang lain, bedanya kan kita harus membuat folder. Kami sudah ada folder khusus bahwa itu ada draft yang bisa dibuka untuk orang yang tahunya dari buka draft kita. Ini itu Bu Ingrid, Bu Mei yang bisa sampaikan di pertanyaan sekarang. Terima kasih atas pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Jaina atas penjelasannya. Bu Mei masih mute ya. Iya, halo. Oh ya, terima kasih Bu Martini. Iya, ternyata masih mute. Iya. Saya tidak sadar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal untuk penjelasan pertanyaan dari Bu Ingrid. Mungkin Bu Ingrid masih ada yang mau ditanyakan terkait cara aktivasi akun belajar.id ini? Apa ya? Sudah saya rasa cukup. Mungkin yang lain apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Wartini? Iya. Host boleh bertanya. Hostnya boleh bertanya. Iya. Oh iya. Pak Heri nih kelihatannya Pak Heri. Mungkin Pak Heri. Pak Heri, Bu Ingrid. Iya, Pak Heri mungkin ada yang mau ditanyakan terkait cara aktivasi akun belajar.id ini. Jujur untuk akun belajar.id ini saya baru tahu. Ternyata saya tidak update ya terkait informasi media pembelajaran di era pandemi ini. Iya, terima kasih nih kesempatan. Monggo Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya barusan tertarik sekali dengan materi yang luar biasa nih, bagus nih Pak Zainal. Karena memang ini perlu sosialisasi yang ini seharusnya ini dijadikan bahan diseminasi yang kuat nih harus terusnya. Karena memang belum banyak sekolah yang menggunakan ini. Ini pun saya disadarkan sama Bu Ingrid sebetulnya kemarin. Ketika saya sadarkan, kemudian saya kasih tahu operator, saya segera mengaktifkan. Alhamdulillah sudah diaktifkan dan siswanya juga saya minta sekalian siswa sekolah saya ini minta dibuatkan aksinya. Kebetulan sudah. Cuman barusan saya sangat tertarik karena memang saya belum aktifkan, saya mencoba di sini. Kemudian pas di apa namanya
di CSP ini saya lihat di datanya ada passwordnya itu semacam ini. Ketika saya mencoba kan nggak ada ya kalau misalkan ini. Nah ini juga perlu disosialisasikan kayaknya Pak Zainal, apa namanya? Ketika saya coba ini ternyata ini logonya dolar ya. Nah ini boleh dilihat nih yang seperti ini. Ini logonya dolar ya. Iya, iya. Iya seperti itu. Ini penemuan baru. Cuman ya itu tadi saya kebingungan juga tapi akhirnya masuk. Nah ini saya udah masuk di saya setujui. Nah lalu apa namanya? Tadi dilihat karena saya tadi agak lambat juga ya masuknya. Untuk teknis ininya Pak, apa memindahkan apa namanya? Tadi teknis memindahkan file kita yang khususnya apalagi yang pembelajaran itu memang harus di-download dulu kemudian baru di-upload ke drive yang akun belajar ID ini gitu. Itu aja mungkin Pak sementara. Ya, terima kasih Pak Heri untuk pertanyaannya. Silahkan Pak Zainal untuk menanggapinya. Pak Zainal. Jadi terkait file pembelajaran ya Pak Heri ya. Iya. Ini apakah harus di-upload dulu di dalam Di-download dulu baru di-upload atau yang terhubung ya, di-download dulu, di-upload yang terhubung dengan akun belajar ID-nya ya, Pak. gitu. Atau ada cara lain yang seperti lebih apa, mudah Pak Zainal? misalkan pintasan gitu. Halo Pak Zainal. Terima kasih Pak. Saya ada kedengaran Pak ya? Gimana kedengaran ya? Iya dengar Pak. Saya jaringan terputus, saya pakai HP. Untuk Siap. iya. Dengar Pak. Untuk pemindahan draft dari akun pribadi ke akun belajar. Yang saya tahu sementara memang begitu Pak. Pak Heri, saya belum tahu. Misalnya di-upload, dipindah ke copy paste per flash disk itu saya tahu memang begitu. Jadi akun pribadi, akun kita download dulu ke perangkat kita. Kemudian setelah itu kita buka akun belajarnya, kita upload yang sudah kita download dari akun personal tadi ke akun belajar. Jadi memang istilahnya transit ke offline, transit ke perangkat kita. Dari akun pribadi kita download, kemudian hasil downloadan kita upload ke akun belajar. Sementara mungkin hanya itu Pak Heri yang saya tahu. Untuk cara yang lain menemukan saya. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya jawab untuk memindahkan dari akun pribadi ke akun belajar.id. Terima kasih Pak Heri. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Zainal. Untuk saya ada pertanyaan ini Pak Zainal. Akun belajar.id ini apa hanya untuk yang di bawah naungan Kemendikbud saja atau memang untuk keseluruhan? Jadi di bawah naungan Kemenak juga bisa untuk mengakses akun belajar.id ini, Pak? Karena saya baru dengar dari materi panjenengan Pak Zainal. Oke. Ya, untuk akun belajar.id itu memang hanya dari Kemendikbud. Tapi dari Kemenak ada. Kalau nggak salah namanya madrasah.id. Jadi intinya sama, cuma namanya beda. Sama akun GSE, cuman kalau naungan dari Kemendikbud itu namanya belajar.id. Kalau dari Kemenak itu ada tapi beda nama gitu loh. Oh, beda nama ya Bapak ya? Sama, beda nama. Oh iya. Setahu saya Kemenak itu setahu saya namanya madrasah.id. Oh, madrasah.id.
Oke, iya Bapak. Terima kasih Pak Zainal untuk informasinya. Jadi selama ini untuk pembelajaran jarak jauhnya kita masih manual, jadi memakai akunnya masing-masing. Jadi Google Classroom-nya kita buat sendiri, Google Ya. Drive-nya juga buat sendiri gitu. Kalau ada akun ini kok enak dari penjelasannya panjenengan tadi Pak Zainal. Saya ikut VCT ini kok banyak ilmu baru ternyata. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, betul Pak Heri, luar biasa nih VCT ini. Oke. Pematerinya juga luar biasa semua. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait cara aktivasi akun belajar.id ini? Pak Heri, Bu Inggit, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ini barusan Pak Zainal, ini saya buka nih ya. Saya udah barusan banget aktivasi ini. Terima kasih Pak Zainal nih. Saya coba masuk di akun Belajar ID ini di handphone. Di sini ada Gmail Team ya Pak ya. Itu tugasnya untuk apa tuh Pak? Bisa digunakan untuk apa nih kalau kita gunakan? Itu menu yang ada di dalam akun belajar.id ya Pak Heri? Nah ini ada pemberitahuan gitu ke inbox di Belajar ID, ada Gmail Team gitu ya. Jadi ini Pak Heri mendapatkan notifikasi Pak Zainal. Ya. Notifikasi terkait Gmail Team. Ini fungsinya untuk apa? Mungkin Bapak Zainal bisa memberikan penjelasan. Untuk yang Google Team itu informasi bahwa sudah mengaktifasi, kalau nggak salah itu bahwa diaktifkan tanggal sekian. Oh gitu. Iya. Jadi Google Team itu semacam pemberitahuan kayak apa ya? Kayak CS-nya semacam itu lah. Oh. Oke, terima kasih Pak. Iya. Diaktifkan tanggal sekian kalau ada. Tadi saya takut ngeklik dulu, makanya ketika Bapak dengar saya coba langsung. Ini ternyata tidak mengkhawatirkan. Itu customer service-nya Bapak. Customer service-nya dari akun belajar.id. Service ya. Iya. Oke. Kalau ada, baru menggunakan kan, kalau mau klik apa-apa Pak, memang kita juga ada sedikit kehati-hatian, apalagi di zaman sekarang ya, seperti kejadian kemarin disclaimer di WhatsApp itu. Saya juga jadi khawatir kalau ada notifikasi yang nggak jelas, untuk mengklik itu kan agak takut gitu ya Pak ya. Iya betul. Apalagi yang sifatnya seperti tim kayak gitu ya, takutnya kita masuk ke jebakan Batman gitu. Tapi insya Allah ya Pak ya, akun Belajar ID ini kayaknya lebih aman ya Pak ya kalau kita gunakan untuk ini, jadi nggak ada notifikasi sembarangan ya Pak ya. Aman ya Pak Zainal untuk akun belajar.id? Ya. Gimana Pak Zainal untuk akun belajar.id ini aman ya untuk digunakan? Oke, aman Pak Heri. Ya. Aman. Bebas dari skimming, bebas dari. Cuman suatu saat nanti dihapus gitu nggak tahu. Untuk peluncurannya akun ini apa sudah lama, Pak Zainal? Saya ingat bulan Desember ya, Mas. Oh, bulan Desember ya. Mulai akhir tahun kemarin, akhir tahun. Oke. Menjelang memasuki semester 2. Oh, menjelang memasuki semester 2 ya, Pak. Semester 2, jadi akhir semester 1 Desember. Oke, mungkin dari iya, bagus ini sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait akun belajar.id ini. Ternyata banyak fitur-fitur canggih untuk pembelajaran jarak jauh. Ini sayangnya ya hari ini yang hadir, kalau ada siswa yang hadir nih sebetulnya lebih bagus loh Bu. Kalau ada siswa-siswa Bapak dan Ibu yang hadir itu lebih bagus hari ini.
sehingga mereka bisa sambil mempraktekkan karena memang ini kebanyakan masih awam gitu siswa Iya. juga. Iya betul. Lagi seperti saya lah masih di tingkat SD ya, anak-anak mungkin belum begitu paham ya, makanya saya belum sosialisasikan ini. Alhamdulillah hari ini Pak Zainal memberikan ini. Nanti kalau boleh saya minta PPT-nya ya Pak ya, untuk saya jelaskan nanti kepada siswa-siswa saya. Kebetulan saya pegang kelas 6 Pak nih, jadi saya ingin jelaskan dulu bagaimana teknisnya untuk mengaktifasi ini, penting. Iya. Biasanya kelas 5, 6. Iya. Kelas 456. 456 di sini udah didaftarkan di sini semuanya, udah punya akun, hanya belum disosialisasikan karena saya sendiri belum paham nih. Baru hari ini saya lihat, saya tergugah, kemudian sambil otak-atik barusan praktekkan yang disampaikan Pak Zainal, ya alhamdulillah udah masuk gitu. Belajar ID saya udah aktif sekarang barusan. Iya. Gitu. Ya Sangat ini bermanfaat materi sore ya hari kalau ini ya Pak Heri. ya betul, Bu. Nah itulah manfaatnya PCT itu berbeda dengan diklat yang lain, Bu. Banyak ilmu yang luar biasa Ilmunya yang bisa kita betul, dapatkan. baru-baru semua Pak, ternyata. Iya. Gitu. Ini karena waktu juga Bapak Heri dan Bu Inggit, Ya. durasinya hampir selesai, mungkin langsung kita masuk ke closing statement dari Pak Zainal terkait materi pada sore hari ini. Monggo Pak Zainal, closing statement-nya. Ya, terima kasih Bu Mei. Intinya begini dari materi kita kali ini, pemerintah atau Kemendikbud sudah memberikan fasilitas berupa akun premium, akun GSE, akun belajar.id. Itu fasilitasnya luar biasa. Kalau memang tidak diaktifkan itu eman sekali. Karena itu kita manfaatkan akun belajar dari Kemendikbud dengan sebaik-baiknya, termasuk paling enggak kita ngirit flash disk, ngirit hard disk eksternal, sehingga kita nggak perlu pakai hard disk. Kita simpan film apapun bisa menggunakan akun belajar.id. Jadi sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita sebarkan ke teman-teman kita untuk segera mengaktifkan akun premium ini. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal untuk closing statement-nya. Demikianlah Bapak Ibu, webinar kita pada sore hari ini dengan tema cara aktivasi akun belajar.id. Saya selaku moderator pada kesempatan ini memohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan Bu Wartini. Oke. Terima kasih Pak Zainal, Bu Mei, sangat luar biasa sekali ya materinya sore ini. Yang jelas materi untuk akun belajar.id ini memang semenjak Desember itu sudah mulai disosialisasikan ya. Cuma memang belum semua sekolah memahami dan memakai akun ini. Dan terima kasih Pak Zen sore ini sudah berkenan mendesiminasikan apa yang sudah beliau dapatkan lebih dahulu ya. Saya terus terang walaupun saya sudah dapat pemberitahuan dari awal, tapi sampai sekarang saya belum memakai itu dan sekolah saya memang belum ada yang pakai itu juga gitu loh. Padahal harusnya kita selaku guru, apalagi guru SMK yang jauh lebih aksesnya harus jauh lebih banyak lagi, malah ketinggalan ya. Makasih Pak Zainal, Bu Mei, juga masih tanya dari Pak Heri, Bu Inggit. Untuk acara webinar sore ini sudah berjalan dengan lancar ya, ada kendala sedikit-sedikit itu wajar ya karena kita online.
semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Itu saya tutup, saya serahkan ke Pak Heri sama Bu Inggit. Mungkin ada saran dan masukan untuk kegiatan webinar sore ini. Monggo. Terima kasih. Pak Heri atau Bu Inggit dulu, monggo. Iya, Silakan, Bu Inggit. presentasinya bagus, Bapak. Hari ini materinya sangat bermanfaat sekali. Apalagi di masa pandemi seperti ini, PJJ itu kan membutuhkan yang namanya akun pembelajaran jarak jauh, akun belajar ID. Presentasinya sangat bagus sekali. Dari mulai moderator, hostnya, presenter, semuanya sudah bagus, sudah cukup bagus. Playernya juga sudah bagus ya. Sudah cukup bagus menurut saya. Mungkin Pak Heri ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih Bu Inggit. Iya, saya nggak bisa berkomen kalau masalah tampilan Bapak Ibu. Iya. Udah top banget lah gitu. Udah bagus ya. Ya, TikToknya apa aja udah jalan semua, udah kayak profesional aja nih. Hingga nanti Bapak Ibu mengembangkan lagi di skala masing-masing buat atau kepada rekan-rekan yang lainnya. Saya sudah tidak meragukan karena saya tahu di antara Bapak dan Ibu ini memang sudah punya pengalaman kalau untuk masalah bagaimana tampil seperti ini. Ya mungkin kalau kita kan hanya memberikan masukan-masukan untuk teknisnya aja. Kalau di lapangan saya sudah yakin banget melihat Bapak dan Ibu tampil memberikan materi-materinya juga luar biasa, apa secara simpel seperti barusan Pak Zaina, nggak lama tapi isi materinya penuh gitu ya. Jadi memang cocok sekali kita memilih materi yang waktu sedikit ya pinggit ya, yang kadang-kadang sering kita terlempar gitu di jam-jam ini, apalagi kalau kita menggunakan fasilitas gratis kan begini kan. Iya. Juga banyak kendala gitu. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah bagus, apalagi ini kita menggunakan Meet ya, kebetulan bagus. Meet itu memang 24 jam, hanya memang untuk masalah kendali memang masih sulit. Mungkin nanti Bu Inggit bisa lebih menjelaskan nih, lebih apa Meet yang digunakan dari Belajar ID itu kayaknya fasilitasnya lebih lengkap ya Bu Inggit ya, daripada Meet yang kita gunakan juga akun pribadi biasa ya gitu. Nah Pak Zaina juga akan lebih paham tuh untuk apa penggunaan Meet menggunakan Belajar ID gitu ya gitu. Nah terkait itu untuk masalah tampilan bagus, TikToknya dari mana awal mula pembicaraan nyampe ke moderator ke presenter ke moderator kembali lagi ke host ya, itu memang sudah Bapak Ibu pahami bagus dengan baik teknisnya. Kemudian untuk masalah yang lainnya Bapak dan Ibu sudah semakin lancar nih, saya lihat sudah hebat-hebat untuk seperti player juga. Saya nggak meragukan Bapak dan Ibu ini udah desainer semua nih. Saya sendiri kalau untuk player kayak gini paling saya hanya gunakan PowerPoint gitu kan. Bapak Ibu itu sudah menggunakan Canva gitu ya. Bukannya ini kadang-kadang saya malesnya itu kadang-kadang kalau seperti Canva kan internet ya, jaringan kadang-kadang. Nah makanya saya lebih suka yang offline aja lah gitu. Tapi Bapak Ibu udah luar biasa membuat ikan Pak. Nah itu. Dan untuk ini yang lainnya sudah cukup bagus. Kalaupun memang mohon maaf kalau misalkan saya sedikit masukan, kalau misalkan ada di player memang saya lebih mengutamakan narasi-narasi di player karena kadang-kadang kalau kita lihat dibaca oleh orang-orang yang
lebih ahli dari kita, kadang-kadang mungkin mereka akan mengkritik kita juga gitu ya. Nah, disitulah fungsinya kita bukan mengkritik tapi memberikan masukan, dan mohon maaf Bapak Ibu ya kalau misalkan saya pribadi kadang-kadang, oh Ibu maaf ini ada kurangnya di sini, makanya saya lebih ahli. Hanya kadang-kadang gini Bu, saya sendiri kalau kita bikin juga nggak kelihatan ya Bu ya, tapi kalau ngelihat bikinan orang, iya Bu ya, betul nggak? Betul. Kalau ngelihat bikinan orang kita lebih teliti daripada kita membuat sendiri gitu. Iya Pak Heri, biasanya Nah, rumput tetangga lebih iya. hijau. Nah, betul. Makanya fungsi sharing itu di situ penting gitu. Iya. Ya, bagus, dan Bapak Ibu sudah memberikan karya-karya yang bagus, luar biasa ya. Saya lihat dan ini memang harus dilanjut lagi lah ke depannya. Bagus sekali. Mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih, tampilan hari ini luar biasa. Nggak ada masalah bagi saya. Sudah ini apa namanya? Sudah. Ini rekodnya udah dimatikan ya Bu? Iya. Oh belum, lupa. Sebentar, saya matikan dulu. Nggak apa-apa.